Shalom ibu-ibu semua, para kaum wanita Tuhan dimanapun Anda berada. Haleluya, apa kabar? Kita berjumpa lagi di Woman of Love. Pada hari ini kita mau menyambut Raja di atas segala Raja. Kita mau bersuka, kita mau bergembira, kita mau dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Mari ibu-ibu kita datang dengan hati yang bersyukur. Kita katakan mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya, amin. Sama-sama katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Namanya Yesus. Yesus, Yesus namanya. Mari sambil lambaikan tangan katakan puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Haleluya, puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana, mulia namanya. Sambil bertepuk tangan, kita mau menyambut Raja di atas segala Raja. Mari kita sambut Sang Raja, puji namamu. Mari kita puji namanya. Amin. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus Sang Raja. Mari kita sambut, amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari puji, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Oh puji Hosana, Hosana. Puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Amin. Puji Hosana, Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sambil bertepuk tangan katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari puji, puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi katakan puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Amin. Mulia namanya. Mulia namanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang berkuasa di hati dan pikiran kita. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan.
Engkau sungguh baik Tuhan. Tantangan boleh datang Tuhan, pencobaan, ujian boleh datang Tuhan. Tapi kami mau tetap bersyukur karena kami percaya walau 1000 rebah Tuhan di sisi kami, Engkau Allah yang tetap setia, yang tidak pernah Tuhan kehilangan kasih karunia terhadap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin Tuhan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus, amin. Dengan iman katakan, oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Haleluya Yesus. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Apapun yang terjadi,
terjadi Tuhan. Kau tetaplah Allah penolong kami. Haleluya Yesus, Kau Tuhan penolongku. Haleluya, ini iman kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya, kasih setiamu dari selamanya sampai selamanya. Tuhan Yesus, haleluya. Amin Tuhan, haleluya Yesus. Shikira barana namase, Kau tetaplah Allah penolongku. Karabora nama shikira taraya la 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 mase. Takkan pernah mengecewakan Tuhan. Haleluya Yesus, Tuhan terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, walau 1000 rebah di sisiku. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari wanita Tuhan katakan dengan iman, walau 1000 rebah di sisiku. Sambil mengangkat tangan kepada Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Haleluya Yesus. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan kami goyah. Amin, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, oh, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh sertaku, beserta kami Tuhan, takkan kami goyah. Haleluya, sebab Engkau memegangku dengan tangan kananmu yang kuat dan perkasa Tuhan. Oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Amin, kemenangan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus memegangku dengan tangan kanan, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan.
kemenangan. Mari kaum wanita Tuhan, apapun problem masalahmu, sambil mengangkat tangan katakan, Yesus memegangku, haleluya. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan, haleluya. Yesus memegangku dengan tanganmu, dengan tangan kananmu, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Mari kamu wanita Tuhan, dengan iman angkat hatimu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, amin. Yesus memberiku, oh Tuhan, kemenangan. Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku, Yesus memberiku. Katakan Yesus memberiku, oh Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, haleluya. Mari kaum wanita Tuhan, kaum pemenang, agungkan Dia, terima kemenangan dari Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, amin Tuhan, Kau yang memberi kami kemenangan, haleluya. Yes Jesus, Shikira Barana Masih, haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Shikira Barana Masih, Karaburana Namasih, haleluya Yesus. Ini iman kami, Kau yang memberi kemenangan, haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang hidup. Beri tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja yang menggenggam kita dengan tangan kanannya dan memberi kemenangan, haleluya Yesus. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan, amin. Di rumah-rumah, di mobil-mobil, di kantor-kantor, amin. Mari kita muliakan Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan mengasihi Engkau lebih dari apapun, lebih dari siapapun Tuhan, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, amin, puji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan aku mengasihi, aku mengasihi
Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sama-sama kaum wanita Tuhan katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Dengan iman sama-sama katakan haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya menyenangkan hati-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk melakukan perintah-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam, sesuai mau-Mu, sesuai kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Amin Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, kerinduan kami, hanya itu kerinduanku. Haleluya, menyenangkan hatimu, Engkau Tuhan, senangkanmu selalu, Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Mari sekali lagi saya undang kau wanita Tuhan, mari angkat penyembahanmu dan kita mau senangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Penyembahan yang tulus dari hati kami untuk Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, shikira bara bara gara ya la 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 wase, karabura nama shikira bara gara ya la 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 wase. Haleluya, amin, puji Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Haleluya. Saya persilahkan untuk doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Natalia. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Bapa di surga, terpujilah namamu Roh Kudus hari ini yang menjadikan hari ini satu hari lagi untuk kehidupan kami, untuk kami nikmati, untuk kami memuji Tuhan, untuk kami menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya dengan mulut dan lidah kami, tapi dengan hati kami, dengan hidup kami, dengan pelayanan kami. Dengan Engkau beserta dengan kami Tuhan, kami cakap melakukan segala hal, segala perkara Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini kami semua berkumpul di tempat ini, di Zoom ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu memenuhi kami dengan kasih-Mu yang terus mengalir setiap hari di dalam kehidupan kami, sehingga kami penuh semangat untuk datang, bertemu dengan Engkau, memuji kebesaran nama-Mu Tuhan, dan melihat lagi kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan saat ini, yang bertahta di atas puji dan pujian kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu hadir dimanapun kami berada saat ini, dimanapun kami berada, di kantor, di mobil, di kendaraan, maupun dimanapun, di rumah, di kamar, di dapur, dimanapun kami ada Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas menjamah setiap daripada kami yang sungguh-sungguh datang membawa hati kami dengan rindu Tuhan, mencari Engkau, bukan karena terpaksa atau dipaksa oleh teman, tapi kami rindu sebab kami sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami terus mencari Engkau, dan terus mencari Engkau, dan terus mencari Engkau sewaktu kami masih ada waktu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sukacita Tuhan, kami penuh damai sejahtera daripada-Mu Tuhan, sebab Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hari ini kami percaya setiap daripada kami yang ikut, pria maupun wanita, anak-anak remaja maupun siapapun yang ikut pada saat ini, maupun manula sekalipun Tuhan, kami percaya setiap daripada kami akan terus mendapat kekuatan daripada Tuhan, pemulihan terobosan demi terobosan. Kami percaya kekuatan baru terus Tuhan akan limpahkan buat kehidupan kami yang sungguh-sungguh selalu mencari Engkau dengan kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan pakai hamba-Mu juga, Ibu Indri Pardede Tuhan, untuk memberitakan kebenaran-Mu, isi hati-Mu saja Tuhan, supaya kami semua Tuhan dapat diberkati Tuhan, supaya kami semua dapat kekuatan Tuhan, untuk kami dapat menjalani kehidupan kami, pergumulan-pergumulan kami, setiap badai kehidupan kami, supaya kami terus tegak berdiri sebab Tuhan yang menopang tangan kami. Kami tahu hari ini kami terus kuat berdiri Tuhan, sebab Engkau ada bersama dengan kami, sebab Engkau yang mengangkat kami terbang tinggi bersama dengan Engkau, sehingga segala pergumulan kami Tuhan tidak menjadi hambatan untuk kami datang kepadamu, mengasihimu day by day, lebih dari hari sebelumnya, melayanimu Tuhan, melayanimu penuh dengan semangat kehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terus berikan kami kerendahan hati Tuhan Yesus juga. Pada saat ini kami berdoa untuk salah satu teman kami bernama Henny Tuhan, yang diambang perceraian Tuhan.
dengan ketiga putranya, dimanapun dia berada pada saat ini. Tuhan, tolong Tuhan, biar teman kami Henny ini, Tuhan Yesus, boleh ikut join di dalam Zoom ini, supaya dia penuh kerinduan Tuhan, supaya dijamah hatinya untuk mendapatkan berkat Tuhan di dalam wadah kami ini Tuhan, supaya dia dapat kekuatan untuk mempertahankan rumah tangganya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Kami percaya satu jiwa diselamatkan, seisi surga akan bersorak-sorai. Kami berdoa untuk Henny Tuhan, supaya dia boleh ikut join di dalam Zoom ini di minggu-minggu ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas menjangkau setiap daripada kami yang sungguh-sungguh hari ini datang membawa hati kami dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati segala internet, jaringan, alat musik, apapun Tuhan, device yang kami pakai Tuhan. Sertai Tuhan, berikan kelancaran supaya semua pendengaran, semua boleh baik adanya. Supaya kami dapat menerima 100% firman Tuhan dan pujian Tuhan ke dalam hati kami. Dan merema di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Haleluya, hanya itu kerinduanku. Haleluya, puji Tuhan. Saya berikan waktu dan kesempatan ini kepada Ibu Pendeta Indri Pardede. Kita berdoa ya, sekali lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah apa yang kami nyanyikan barusan tentang kami menyenangkan Tuhan ini bukan hanya sekedar dari lip service, tapi sungguh-sungguh dari hati kami yang terdalam. Terima kasih, berkati untuk sinyal, berkati untuk segala sesuatu. Kami siap untuk mendengar, haleluya, amin. Shalom semuanya. Sister, brother semuanya, luar biasa, penyembahan yang luar biasa. Saya percaya semua kita sangat-sangat diberkati. Ini siapa tadi? Dia punya WL-nya luar biasa. Tuhan pakai lebih lagi dan urapan Tuhan nyata ya, juga untuk pemusik dan juga untuk semua kita tempat ini, juga untuk doa syafaat tadi. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Kita buka Efesus 6 ayat 11 ya. Efesus 6 ayat 11 ya. Ini menjadi pesan Tuhan supaya kita menyadari kita punya identitas kita. Siapa identitas kita yang sebenarnya di mata Tuhan? Dikatakan begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saya ulang sekali lagi, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perhatikan, kita melawan tipu muslihat iblis ya. Jadi tidak main-main. Iblis itu bukan iblis namanya kalau dia tidak pakai tipu muslihat, betul ya. Ayat 13 dan 14, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran dan berbaju jirah keadilan. Ya, ini pesan Tuhan pada setiap kita pada hari ini melalui Rasul Paulus ya. Ini keadaan akhir zaman, sister, brother, siapapun yang mengikuti pada hari ini. Dikatakan peperangan ya sudah mulai dan akan sedang dalam peperangan kita ini. Buktinya apa? Diperintahkan mengambil seluruh, bukan hanya mengambil, dikatakan kenakan dan ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Kepada siapa firman ini ditujukan? Bukan hanya kepada kaum pria, tapi juga kepada setiap kita kaum wanita pada saat ini. Artinya setiap kita wanita-wanita juga harus siap untuk menjadi prajurit-prajuritnya Allah. Terbukti dikatakan, mana bukti prajurit? Berdirilah tegap. Ini menunjukkan sikap seorang prajurit ya. Memang identitas kita adalah prajurit. Nah, mungkin pada saat ini seringkali kita nggak menyadari karena kita anggap kita kan perempuan, Bu Indri, makhluk lemah. Nggak perlulah mesti harus berperang. Siapa bilang setiap kita Tuhan mau menjadi prajurit-prajurit yang handal? Mana buktinya? Buka 1 Raja-Raja 9 ayat 22. Kita bukan hanya sekedar diciptakan menjadi pribadi yang biasa-biasa, sister ya. Mana buktinya? Perhatikan 1 Raja-Raja 9 ayat 22. Ini adalah statement daripada Salomo. Tetapi orang Israel tidak ada, dikatakan ya. Tetapi orang Israel, 1 Raja-Raja 9 ayat 22. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo. Melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar,
perwira atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Artinya memang kita sudah Tuhan tempatkan menjadi prajurit-prajurit Allah yang handal. Karena apa? Karena memang hidup ini peperangan, sister. Waktu engkau berkata bahwa hidup ini hanya biasa-biasa, pokoknya berdoa hari ini besok langsung dapat, Bu Indri. Semuanya fine-fine. Apalagi kalau kita sudah ikut Tuhan, jadi orang Kristen, gak ada masalah. Siapa bilang? Dikatakan tadi bahwa harus mengenakan dan memperlengkapi dan mengambil semua perlengkapan senjata Allah. Artinya memang ada peperangan ya. Nah kita akan lihat apa peperangan kita menghadapi banyak hal. Pandemi ini juga termasuk peperangan. Masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah juga dalam keadaan dengan pasangan kita. Itu semua peperangan yang harus kita menangkan. Karena Tuhan katakan kita adalah prajurit yang handal ya. Nah kita akan lihat nanti ada banyak contoh-contoh di Alkitab. Mereka ini padahal wanita-wanita yang biasa. Bahkan kalau mau jujur mungkin dunia tidak memperhitungkan. Tapi mereka adalah pribadi-pribadi yang menang menghadapi peperangan dalam kehidupan mereka. Nah artinya kalau mereka ini bisa, kita juga harusnya bisa mengalami hal yang sama. Mungkin pada saat ini sister, engkau lagi mengalami permasalahan apapun. Percayalah Tuhan jadikan kita bukan hanya menjadi wanita biasa. Tapi kita adalah prajurit yang handal ya. Prajurit yang handal artinya prajurit yang berjaga-jaga ya. Makanya hari ini kalau engkau dan saya menghadapi peperangan, percayalah kalau kita tangkap pesan Tuhan hari ini, kita pasti perhatikan dampak daripada pribadi-pribadi wanita yang menang menghadapi peperangan. Ada respect daripada Tuhan. Wow, respect daripada Tuhan. Kalau dunia respect kita hari ini Hosana, besok disalibkan. Tapi kalau surga yang respect pada kita ini luar biasa. Yang kedua ada pembelaan Tuhan. Tidak main-main. Kalau engkau dan saya hanya mengharapkan pembelaan daripada dunia, kita bisa kecewa, betul. Tapi kalau pembelaan Tuhan itu luar biasa. Dan ketiga mendapat kepercayaan Tuhan, wanita yang dihargai Tuhan, wanita yang dibela oleh Tuhan, wanita yang mendapat kepercayaan daripada Tuhan. Kalau buat saya, tiga ini kita pegang, ini menjadi hal yang luar biasa dalam hidup kita. Dunia belum tentu bisa berikan, tapi Tuhan janjikan akan memberikan kepada kita. Nah, ingat sekali lagi, yang kita lawan adalah apa? Tipu muslihat iblis. Ingat ya, tipu muslihat iblis. Artinya apa? Medan pertempuran kita di akhir zaman ini bukan di Harmagedon, bukan di luar sana, tapi dalam diri kita. Ini peperangan kita. Makanya dikatakan tadi harus berjaga-jaga ya, berjaga-jaga. Karena apa? Iblis itu liciknya luar biasa. Dia nggak pakai musuh yang pakai tanduk di luar sana, tapi musuh yang harus kita hadapin adalah ada dalam diri kita. Makanya kita harus berjaga-jaga ya. Nah, kita akan lihat ada 5 prajurit-prajurit handalnya Tuhan. Mereka wanita biasa-biasa, wanita yang nggak diperhitungkan oleh dunia bahkan, tapi dikatakan Alkitab mencatat mereka wanita yang menang menghadapi segala permasalahannya. Siapa mereka? Yuk, pertama kita buka adalah Maria, sahabat daripada Yesus ya. Kita buka Lukas 10 ayat 39 sampai dengan 42 ya. Lukas 10 ayat 39 sampai dengan 42. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Ya, perhatikan, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini adalah satu sikap yang luar biasa. Ya, ini adalah sikap daripada pemenang. Perhatikan, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ini adalah bisikan, ini adalah gesekan, ini adalah berita-berita yang tidak enak yang bisa kita dengar yang ada di sekeliling kita ya. Iblis itu bukan iblis namanya. Kalau dia nggak pakai apapun, dia bisa pakai melalui berita, dia bisa pakai melalui keadaan, dia bisa pakai melalui orang untuk membuat kita tidak nyaman, untuk membuat kita terusik ya. Berita-berita yang tidak menyenangkan itu bisa kita hadapi pada saat ini ya. Mungkin orang nggak merasa, orang nggak menghargai kita, ada orang kata-kata fitnah pada kita, atau kita berita-berita yang tidak menyenangkan, mungkin tentang masalah anak kita, masalah ekonomi, masalah apapun yang kau dengarkan pada hari ini. Bagaimana respon kita? Perhatikan apa respon daripada Tuhan kepada Marta yang komplain kepada Tuhan. Marta dikatakan engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, Marta dia terusik melihat Marianya nggak bantu dia. Seringkali kadang-kadang tanpa disadari kita melihat keadaan kita terusik. Kenapa seperti ini? Kenapa pandemi lama? Kenapa seperti ini? Kenapa usaha saya nggak jalan? Intinya terusik. Tapi perhatikan apa kata Tuhan tentang Marta. Tapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Mungkin kita bilang, Bu Indri, di mana peperangannya? Iblis di akhir zaman ini bisa pakai berita, bisa pakai orang, bisa pakai keadaan, bisa pakai apapun untuk membuat kita bisa tidak tenang, bisa tidak nyaman, bahkan juga mulai kita panas telinga, mulai hati kita ciut, intinya mengusik kita. Nah, perhatikan ya, waktu itu Maria memilih apa? Dia memilih yang terbaik, yaitu apa? Dia tetap
mendengar, dan fokus kepada Tuhan. Ini yang luar biasa. Ini bicara tentang apa? Dia memilih duduk di kaki Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga dia hanya fokus kepada janji-janji Tuhan. Dia fokus kepada pertolongan Tuhan. Dia fokus kepada kasih Tuhan. Dia fokus pada jaminan daripada Tuhan. Makanya dia tidak gampang terusik. Waktu saat-saat ini engkau lebih banyak mendengar kanan kiri tentang berita-berita pada saat ini, tentang berita apapun ya, tentang fakta yang kita lihat dengan mata, tapi sampai kapan hidup saya semakin susah, kondisi semakin susah, ini membuat kita akan kalah. Makanya dikatakan kemana kita punya fokus yang membuat kita bisa menang. Fokus daripada Maria, dia tetap fokus mendengar apa yang menjadi janji Tuhan. Hanya ada dua pilihan. Makanya dikatakan hidup ini harus ada pilihan. Makanya tadi saya katakan peperangan kita bukan di luar lagi, tapi pilihan dalam keputusan kita. Mau yang mana? Mau fokus kepada janji Tuhan atau mau fokus pada berita-berita yang kita dengar? Coba kita lihat apa yang terjadi pada saat orang Israel. Waktu mereka fokus kepada apa yang mereka dengar di luar sana, apa yang mereka lihat di luar sana. Bilangan 13 ayat 31 sampai dengan 33. Jangan anggap enteng ya. Berita-berita yang tidak menyenangkan yang kita dengar sekarang tentang apapun, tentang ekonomi, tentang rumah tangga, tentang suami, tentang anak, tentang bisnis kita, tentang apapun, itu semua bisa dipakai untuk membuat kita tergoncang, untuk membuat kita bisa terusik ya. Tapi Maria memilih apa? Tetap hanya fokus kepada janji Tuhan. Ini wanita pemenang ya. Nah, bilangan 13 ayat 31 sampai dengan 33. Tapi orang-orang yang pergi ke sana, ini waktu mereka ada 12 pengintai disuruh untuk sebelum masuk ke Kanaan. Mereka berkata seperti ini, perhatikan ini berita. Ya, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, perhatikan kalau engkau hanya fokus pada berita dunia, cepat atau lambat kita pasti akan down. Karena dikatakan kita nggak bisa melawan, mereka lebih kuat. Nah, iblis itu bukan iblis namanya kalau dia tidak memperbesar masalah. Dia perbesar masalah. Nggak mungkin, pandemi ini akan berat, kau akan susah, usahamu akan bangkrut, suamimu akan punya wanita lain, anak-anakmu akan berantakan. Intinya diperbuas. Itu ciri daripada si jahat. Dibumbui, makin bumbunya makin banyak. Dia katakan seperti ini. Juga mereka, ayat berikutnya, juga mereka menyampaikan pada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Makin diperbuas masalahnya. Ayat berikutnya, juga kami lihat di sana orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Nah, biasanya iblis memperkecil kita punya kekuatan. Kau nggak bisa apa-apa, kau sudah hancur, ekonomimu hancur, rumah tanggamu hancur. Itu semuanya adalah intimidasi daripada si jahat. Nah, kita harus menang. Dan apalagi seringkali si jahat memakai orang-orang dekat kita. Kadang-kadang yang kasih masukan yang mengerikan itu kadang-kadang orang di samping sekeliling kita. Ini adalah pengintai-pengintai yang harusnya kasih berita baik, tapi mereka bawa berita buruk. Akhirnya semua orang Israel mati di padang gurun kecuali Kaleb dan Yosua, dan dengan anak-anak di bawah 21 tahun. Tidak main-main. Peperangan pada saat ini adalah waktu bagaimana meresponi. Waktu engkau mendengar keadaan, waktu engkau melihat keadaan yang tidak baik. Bagaimana? Apakah kita stick tetap dengan Tuhan, melekat tetap dengan Tuhan, duduk di kaki Tuhan terus mendengarkan janji Dia, atau mulai terpengaruh dengan apa yang kita dengar di dunia ini? Itu yang pertama ya. Yang pertama adalah itu. Yang kedua kita lihat. Nah, mungkin sebelum kita masuk kepada yang kedua, saya mau sedikit tentang apa yang saya alamin waktu pas suami saya 2 kali mengalami sakit ya. Yang pertama waktu itu adalah waktu dia pas pernah tabrakan, dan itu dia terlempar kurang lebih 70 meter di jembatan layang tahun 2009, dan dia koma berat ya. Dia koma berat dengan kepala besar dan tidak bisa dilakukan apa-apa di rumah sakit karena sudah odem ya. Jadi hanya diberikan neurobiom 5.000 itu selama di ICU ya. Dokter katakan just 7 more days ya, hanya 7 hari karena pupil mata sudah tidak bisa bergerak. Nah, waktu itu tergantung kita punya respon. Mau dengar apa kata dunia, apa mau tetap kita pegang janji Tuhan. Saya pegang janji Tuhan yang berkata begini, bahwa satu orang sungguh-sungguh seisi rumah akan selamat. Itu saya pegang sebagai kekuatan saya. Saya bilang, Tuhan, bagaimana kalau suamiku mati tanpa bertobat? Apa yang kau janjikan kalau satu orang sungguh-sungguh seisi rumah selamat? Dan apa yang terjadi? Hari ke-21 suami saya sembuh, dan akhirnya sekarang sehat. Sister, hari ini tergantung daripada kita. Engkau mendengar berita, engkau melihat fakta, mau tetap berpegang pada janji Tuhan seperti perempuan pendarahan. Dia katakan, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ya, ini bicara apa? Asalku pegang janji Tuhan, ku pegang firman Tuhan, aku pasti akan menang. It's up to us sekarang. Peperangan yang pertama adalah apa? Tentang
kita memilih untuk kita mau tetap fokus kepada janji Tuhan atau kita mau hanya dengar berita-berita di dunia ini. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua tentang perempuan. Ini pun perempuan nggak diperhitungkan. Kita buka Matius 15 ayat 23, 26 sampai dengan 28. Ini adalah perempuan Kanaan, perempuan yang terkutuk. Kenapa saya bilang terkutuk? Karena dia lahir daripada Lot dengan anaknya, betul, dari suku apa, dari keluarga, maafkan saya, ini daripada keturunan daripada Nuh ya, anaknya Ham ya, ini adalah Kanaan, betul. Nah perhatikan ayat 23, tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta padanya, suruhlah ia pergi, dan ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bayangkan, dia datang kepada Tuhan meminta belas kasihan untuk anaknya. Tapi apa yang terjadi? Boro-boro dia mendapat jawaban. Yang ada dia malah diusir oleh murid-muridnya. Nah seringkali kadang-kadang seperti ini. Bahkan Yesus pun menambahin. Yesus mau menguji dia, dikatakan begini. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan pada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini bicara tentang apa? Penguasaan diri yang luar biasa yang keluar daripada seorang perempuan Kanaan. Dia enggak emosi, enggak sumbu pendek, enggak ngamuk-ngamuk. Nah seringkali kadang-kala kita punya peperangan bukan di luar sana, tapi kita enggak bisa kontrol, kita punya emosi. Padahal apa buah roh? Coba kita buka Galatia 5 ayat 22. Ayat 22 dan 23, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah bagaimana sekarang kita bisa menang kalau kita nggak punya buah roh? Apa buah roh yang paling terakhir? Adalah penguasaan diri. Perempuan Kanaan ini bukan orang yang ke gereja, bukan orang yang suka ikut pelayanan, tapi luar biasa dia punya buah roh yang luar biasa. Dia tidak marah waktu diusir oleh murid. Kadang-kala kita waktu tidak dianggap oleh orang, waktu kita disepelekan oleh suami kita, atau kita nggak dianggap oleh kita punya mertua, atau mungkin oleh orang-orang sekitar kita karena mungkin kita levelnya di bawah, atau kita merasa nggak ada dianggap apa-apa, kita mulai tersinggung, kita mulai marah, kita mulai emosi. Tapi perempuan ini bisa penguasaan diri yang luar biasa. Akhirnya dia menang ya. Bandingkan dengan perempuan yang satu ini, Kejadian 30 ayat 1 sampai dengan 3. Ternyata status rohani seorang nggak jadi jaminan, jubah rohani seorang nggak jadi jaminan. Buah kita yang menentukan, yaitu buah penguasaan diri. Kejadian 30 ayat 1 sampai dengan 3. Perhatikan, ini adalah seorang Rahel. Waktu dia itu tidak punya anak, perhatikan respon dia. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia pada kakaknya. Lalu berkata pada Yakub, berikan padaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha budakku perempuan, hampiri dia supaya engkau melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku mempunyai keturunan. Tidak main-main, main ancam suami. Nah ini kenapa sampai terjadi? Biasanya wanita Rahel ini cantik, dicintai, betul. Dia tahu suaminya cinta banget sama dia. 14 tahun dia bekerja tanpa digaji pun dia mau hanya untuk mendapat cinta suaminya. Dan dia merasa lu butuh gua banget ya. Akhirnya dia gampang meledak, gampang tidak bisa kontrol emosi, bisa marah-marah, bahkan ancam suaminya. Ini banyak terjadi. Dalam pelayanan saya banyak sekali. Karena seorang istri masa lebih pintar cari uang, lebih kaya, lebih cantik, lebih lincah intinya. Makanya gampang meledak sama suami. Tidak ada penguasaan diri. Padahal kan wanita itu kan penolong, harusnya jadi penyejuk seperti itu. Nah dikatakan dia gampang meledak ya. Akibatnya apa? Kalau kita lihat, saya mau tanya, Yesus lahir dari mana? Ada dua waktu itu, istri daripada Yakub, betul? Ada satu Lea, ada satu Rahel. Bukan dari Rahel yang dicintai oleh Yakub. Tahu dari siapa? Dari Lea. Dari Lea, perempuan yang mukanya biasa-biasa, tapi karena dia punya kelebihan yang luar biasa, yaitu penguasaan diri yang luar biasa. Dia menikah dengan Yakub, tidak pernah dicintai sama Yakub, tapi setiap dia melahirkan anak, dia bilang, sekali ini suamiku pasti sayang sama aku. Dia selalu mengucap syukur, dia bisa menguasai dirinya, dia tidak marah dengan Yakub. Kenapa? Aku udah punya anak, kau tidak pernah peduli dengan aku. Nggak marah dengan Laban ayahnya, nggak emosi, nggak temper. Dia bisa kontrol diri. Akhirnya kita buka Matius 1 ayat 1 sampai dengan 3. Dari mana Yesus lahir? Tidak main-main, diangkat Tuhan, direspek. Abraham dan saudara-saudaranya, Yehuda meranakan Peres dan Zerah dari Tamar dan seterusnya. Saya mau tanya ibu-ibu, anak Rahel siapa? Anak Rahel cuma dua, yaitu Yusuf
dan Benyamin. Tapi Yehuda adalah anak daripada perempuan yang tidak pernah dicintai. Memang dia hidupnya mungkin tidak happy menurut kita, tapi yang luar biasa responnya. Dia tidak marah, tidak kecewa, tidak panas hati, tidak sungguh pendek. Dia tetap bersyukur. Akhirnya Tuhan angkat hidupnya. Makanya kalau kita mau menang menghadapi permasalahan hidup kita, apapun yang kita hadapi saat ini, tolong penguasaan diri bagi seorang wanita itu penting. Jadi wanita hebat bukan wanita yang bisa melakukan segala sesuatu saja, tapi wanita yang bisa self controlnya luar biasa. Itu sangat Tuhan sukai. Itu yang kedua. Yang ketiga kita lihat yang ketiga ya. Yang ketiga, mungkin kita bilang begini, Bu Indri, apa gampang bisa menguasai diri? Bisa, kalau pertolongan Roh Kudus. Ya, saya dulu karakternya sama seperti Rahel, karena merasa diri banyak kelebihan. Tapi akhirnya saya kalah terus-terusan dalam peperangan. Nah, waktu saya ambil konsep daripada Tuhan yang mengatakan mau menang, harus siap untuk bisa punya penguasaan diri. Di sana Tuhan ubahkan hidup saya. Jadi semua kita pernah mungkin jatuh, it's okay. Yang penting minta Roh Kudus untuk bisa mengubahkan kehidupan kita. Itu saya dulu. Ketiga, perempuan yang ketiga adalah perempuan pendosa. Perempuan mantan pendosa, Maria Magdalena. Wow, kok bisa dia menang, Bu Indri? Bisa. Kenapa? Karena dia habis-habisan kepada Tuhan. Apa yang dia berikan? 300 dinar, itu bicara tentang 1 tahun bekerja untuk mencuci kaki Tuhan. Bayangkan pelayanan yang sangat tidak diperhitungkan dia lakukan untuk Yesus, ya. Dia tidak hitung-hitungan, tapi sering sekali kita sebagai anak Tuhan, kita masih hitung-hitungan pada Tuhan. Nah, waktu kita masih hitung-hitungan pada Tuhan, nggak akan bisa menjadi pemenang. Betul, karena Tuhan kita nggak hitung-hitungan sama kita. Dia berikan nyawanya pada kita. Semua dia berikan pada kita. Bahkan dia sediakan tempat bagi kita kalau kita pulang nanti. Tapi seringkali kita hitung-hitungan. Mana buktinya? Coba kita lihat Matius 19 ayat 27. Kalau engkau dan saya masih suka hitung-hitungan pakai kalkulator sama Tuhan, ya. Ya Tuhan, sampai kapan? Sampai kapan? Nah, ini contoh orang hitung-hitungan. Coba kita buka Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata pada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Nah, ini misalnya, Tuhan, aku udah lakukan ini loh Tuhan. Aku sudah lakukan ini Tuhan. Tuhan suruh ini saya lakukan. Perhatikan apa kata dia. Jadi apa yang akan kami peroleh? Ini orang yang hitung-hitungan, ya. Kita berbuat baik supaya kita dapat upahnya. Tuhan, saya sudah mengampunin Tuhan. Tapi mana buktinya Tuhan? Gak ada perubahan. Tuhan, saya sudah berbuat baik kepada orang-orang Tuhan. Tapi saya malah ditusuk dari belakang. Mana Tuhan? Nah, waktu kita masih hitung-hitungan, yakin kita bisa menang? Nggak bisa. Karena Yesus kita adalah Yesus yang tidak hitung-hitungan. Nah, dikatakan kita masih pakai batas. Semuanya kita batasin. Berbuat baik membatasin. Mengampuni membatasin. Bahkan memberikan kesempatan membatasin. Ya, kalau kita masih pakai batas, kita nggak akan pernah bisa menang. Mana buktinya? Coba kita buka. Bahkan gereja sekarang, orang-orang di gereja juga mulai pakai konsep dunia tentang membatasin. Matius 18 ayat 21 sampai dengan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata pada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa? Sampai 7 kali? Perhatikan, membatasi. Perhatikan apa respon Tuhan. Yesus berkata padanya, bukan, aku berkata padamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow, waktu kita masih pakai kalkulator, kita kalah dengan perempuan pendosa. Ya dulu saya pakai kalkulator. Kenapa? Bilang saya menyimpan sakit hati 8 tahun dengan suami saya. Karena apa? Terjadi perselingkuhan. Makanya nggak heran hidup saya nggak menang. Apa yang terjadi? Muka hancur, badan semua nanah sampai kaki nanah. Terakhir saya koma dibawa ke Singapura. Tidak main-main. Iblis bertepuk tangan waktu wanita-wanita itu kalah, ya. Kenapa kita kalah? Bukan karena kita mungkin kalah karena kita kalah main pertandingan olahraga. Bukan. Kita kalah mengalahkan diri kita untuk kita masih membatasi segala sesuatu. Dikatakan jangan batasi, kata Tuhan. Ya seringkali kita masih membatasin. Nah mungkin kita bilang, Bu Indri, nggak mungkin lah segampang itu. Ibu sekarang pasti pernah nggak ngalamin, jangan pernah pikir kalau kita sudah ikut Tuhan, kita automatically nggak menghadapi banyak proses. Peperangan tetap ada sampai kita mati. Hanya orang mati yang nggak menghadapi peperangan. Saya kasih kesaksian sedikit. Saya mengalami banyak hal, ya. Salah satu aja, karena saya lupa saking banyaknya. Apa yang saya hadapi pada saat ini? Hampir 3 tahun. Kalau pandemi baru 1,5 tahun. Saya sudah 3 tahun menghadapi gugatan pengadilan. 9 gugatan di pengadilan oleh abang kandung saya sendiri. 1 ayah, 1 ibu. Tapi mengadakan gugatan di pengadilan. Setiap Kamis saya harus ada ke pengadilan. Bayangkan, bisa nggak di sini? Bisa nggak di sini saya bisa emosi?
Ya, bisa nggak di sini saya sepertinya rasanya bukan yang tadi balas ya, tadi kayak seperti itu ya. Gila, sampai kapan Bu Indri? Tapi ingat, waktu kita membalas, itu bukan orang yang menang. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu bukan pemenang. Membalas kejahatan dengan kebaikan, itu pemenang yang sejati. Dan bisa kita lakukan kalau kita jalan bersama dengan Tuhan. Kita bisa lakukan kalau kita duduk dekat kaki Tuhan. Punya hubungan dengan Tuhan, terkonek dengan Tuhan. Bisa kita lakukan. Saya doakan sampai sekarang abang saya. Bahkan saya doakan keluarganya, istri, anak, menantu, cucu. Karena buat saya, apalah artinya sekarang misalnya saya membalas. Betul mungkin puas secara fisik, puas secara jiwa, tapi belum tentu bisa menang seperti yang Tuhan inginkan. Dan akibatnya, dampaknya, bayangkan dari 9 gugatan, lebih daripada setengah sekarang sudah menang. Dan saya percaya kalau Tuhan bekerja itu bukan hanya setengah-setengah, sempurna kemenangan kita akan kita alamin. Makanya hari ini mari, waktu engkau masih membatasi pengampunan, membatasi kesalahan, itu sudah yang 4 Yohanes 16 sampai dengan 18. Kemana? Waktu engkau mendengar berita, waktu engkau melihat keadaan, apa yang kita fokus kepada keadaan kita, ada janji Tuhan. Maria memutuskan terus mendengarkan perkataan. Ini bicara memegang. Kan ada penguasaan diri. Waktu engkau bisa penguasaan diri, kita kehilangan segala-galanya. Rahel meledak, makanya dikatakan orang wanita yang gampang meledak, yang sumbu pendek, itu seperti mendingan tinggal di padang gurun. Bayangkan suami mendingan milih tinggal di padang gurun daripada dengan istri-istri yang gampang meledak. Jangan bangga dengan berkata, ya memang saya seperti ini Bu Indri. Harus ada perubahan. Minta Roh Kudus, karena buah roh salah satu adalah penguasaan diri. Ya. Jadi buah roh bukan hanya sekedar berbahasa roh, tapi ada penguasaan diri. Waktu ada seperti hal tidak menyenangkan, bisa nggak kita berjeda dulu. Jedah seperti Mazmur Daud ya. Daud dikatakan ada 70 kali kata jedah. Artinya apa? Waktu dia mendengar hal-hal yang tidak baik yang membuat dia bisa marah dan emosi, dia ambil waktu di kaki Tuhan untuk bisa jedah. Dan di sana bisa ada penguasaan diri. Yang ketiga adalah apa tadi dikatakan? Yang ketiga tadi adalah apa dikatakan bahwa kita harus, maafkan saya, bahwa kita harus all out ya. Waktu engkau tidak all out ya, perempuan pezina, perempuan pendosa, dia all out sama Tuhan, tidak kalkulator, tidak hitung-hitungan. Sementara kita masih bilang sampai kapan? Sampai kapan Bu Indri ya? Waktu engkau masih sampai kapan, minta kekuatan dari Roh Kudus. Yang keempat, Yohanes 4 ayat 16 sampai dengan 18. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ini perempuan Samaria. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang sekarang bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Perempuan yang jujur, perempuan yang mengakui kesalahan, perempuan yang tidak jaim rohani, ini adalah perempuan yang menang. Kita lihat perempuan Samaria menjadi penginjil pertama di Alkitab. Bukan dari murid-murid Tuhan, tapi dari wanita yang bernama perempuan Samaria. Karena apa? Karena dia jujur mengaku di hadapan Tuhan. Enggak ngeles. Hati-hati dengan dosa keturunan yang satu ini. Ini dosa keturunan loh. Jangan anggap enteng kalau kita tidak patahkan hari ini. Kejadian 3 ayat 13. Yuk kita perhatikan. Kejadian 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apa yang telah kau perbuat? Tuhan sudah tahu Adam, Hawa makan buah. Tapi Tuhan suka dengan orang yang jujur. Tuhan suka wanita yang jujur. Karena orang yang jujur yang mengakui adalah pribadi yang rendah hati. Kalau kita berkata kita rendah hati tapi nggak pernah mau mengaku kekurangan dan kesalahan kita, yakin kita menjadi orang yang menang. Perempuan ini, perhatikan apa jawabannya. Ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan. Jelas dikatakan. Kutuk dosa nenek moyang, bukan karena penyembahan berhala, bukan sister, tapi apa? Roh yang namanya ngeles, yang selalu roh jaim rohani. Enggak, gua enggak gitu, bukan gua, dia aja yang salah. Yang ada kita salahkan terus orang lain, kita salahkan ular, kita salahkan suami, kita salahkan ini dan itu, enggak pernah berkata aku yang salah Tuhan. Waktu saya mau kasih kesaksian, waktu suami saya enggak bertobat 17 tahun, sister, tahu bagaimana? Kenapa sampai suami saya enggak bertobat 17 tahun? Because
ternyata sahamnya 50% saya, 50% Pak Ari. Tahu kenapa? Karena setiap Pak Ari pulang dari diskotik, pulang dari narkoba, pulang dari mana-mana, itu istrinya nggak pernah ada di rumah. Karena apa? SIBUK, sibuk pelayanan. Dulu pelayanan saya itu hampir 60 kali sebulan, 60 kali dalam sebulan. Makanya ngundang saya dulu nggak main-main, harus sampai setahun lebih sebelumnya karena terlalu penuh dan saya anggap itu keren banget. Tapi apa yang terjadi? Suamiku terhilang. Dia tidak bertobat karena setiap pulang dari diskotik udah capek, pengen tidur, istri nggak ada, pergi lagi. Nah, sampai akhirnya waktu suami saya tabrakan, waktu dia terbujur dalam keadaan koma, dia sepatunya udah terlempar, bajunya udah sobek, dan dia udah koma dan berdarah semua, dan dia punya kepala sudah besar. Saya waktu itu pas ditunjukkan Tuhan adalah jempol kaki suami saya. Tahu apa yang terjadi? Ditunjukkan oleh Tuhan, kaos kaki suami saya bolong. Dan saya kaget, tahu apa kata Tuhan? Ini yang namanya hamba Tuhan. Seorang istri yang penolong. Kok bisa sampai suami pakai kaos kaki bolong? Mana perhatianmu pada suami? Di sana saya bilang, ampuni aku Tuhan, aku terhilang dalam pelayanan. Ampuni saya Tuhan. Saya ambil keputusan, saya cancel semua pelayanan, saya urus suami saya. Betul-betul saya urus suami saya. Dari mulai pagi bangun, dia marah, saya diam. Dia sakit, saya pijit. Dia mau mandi, saya mandiin sampai 2 tahun. Dan apa yang terjadi? Tuhan perhitungkan. Waktu kita nggak jaim, waktu kita mengaku, Tuhan ubahkan. Dan sekarang kalian boleh melayani bersama-sama. Sister, jangan main-main. Jangan pernah anggap orang-orang dalam pelayanan belum tentu jatuh. Bisa, saya contohnya. Makanya waktu kita salah, akui, katakan, Tuhan, ternyata aku salah Tuhan. Aku nggak lakukan bagianku sebagai penolong. Bagaimana sekarang suami bisa berubah dari narkoba kalau nggak ada yang menolong dia? Minimal ada yang mengangkat tangan dia waktu dalam keadaan terjatuh. Kita di mana? Kalau kita berkata kita penolong, tapi kita nggak pernah ada bersama dengan anak-anak kita, dengan suami kita, dengan orang-orang kita kasih, itu berarti kita sudah kalah. Itu saya pernah terjadi. Dan sekarang dan di kelima yang terakhir adalah ibu daripada Yesus. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini adalah divine conversation 2000 tahun yang lalu di kota kecil yang bernama Nazaret. Seorang wanita biasa, perawan desa, tunangan daripada tukang kayu. Dia katakan, agenda mulai yang terjadi atasku Tuhan, not my agenda. Waktu engkau dan saya mau menang menghadapi apapun, berani berkata, kehendak mulai yang jadi Tuhan, bukan lagi kehendakku. Nah, apapun kita punya agenda, nggak ada yang salah. Kasih kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini sesuai dengan agenda Tuhan? Kalau sesuai, pasti Tuhan katakan oke. Kalau nggak sesuai, pasti Tuhan katakan, no anakku, ini agenda yang terbaik bagi engkau. Hari ini pesan Tuhan kepada setiap kita adalah tentaranya Allah. Artinya berjaga-jaga. Jaga-jaga dalam pikiran, jaga-jaga dalam hati, jaga-jaga dalam keinginan. Kalau kita berjaga-jaga, kita pasti menang. Karena iblis tipu muslihatnya licik luar biasa. Dia pakai berita, dia pakai keadaan, dia pakai kondisi-kondisi untuk membuat kita kalah, untuk membuat kita emosi, untuk membuat kita juga dalam keadaan untuk tidak mengaku kesalahan kita. Hari ini pesan Tuhan tadi dikatakan ada 5. Pertama adalah apa? Tetap duduk di kaki Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan membuat kita tetap berjaga-jaga. Waktu kita jauh dari Tuhan, gak akan bisa berjaga-jaga. Ya, fokus kepada janjinya. Yang kedua dikatakan penguasaan diri perlu. Buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Jangan pertahankan emosi yang tinggi. Jangan pertahankan sumbu pendek. Itu akan membuat kita kalah. Karena keputusan yang dalam keadaan emosi pasti ujungnya salah. Ya, tapi keputusan dengan ketenangan hati itu pasti daripada Tuhan. Yang ketiga dikatakan jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan katakan sampai kapan Tuhan? Aku sudah kurang apa sebagai istri Tuhan? Please. Ya, karena upah kita bukan dari suami, upah kita dari Tuhan. Yang keempat dikatakan jujur. Kalau kita salah, akuin. Ampuni aku Tuhan, ternyata aku belum memberikan yang terbaik bagi suamiku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Dan yang terakhir, katakan agendamu Tuhan yang terjadi padaku, not my agenda. Karena kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik, bukan kecelakaan, dan masa depan yang penuh harapan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan memberkati. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Bapa, Engkau menciptakan kami menjadi wanita-wanita Laskar Kristus, artinya menjadi pribadi yang berjaga-jaga. Karena tipu muslihat iblis tetap ada Bapa sampai hari ini. Kami nggak mau kalah Tuhan, karena kami tahu kalau kami punya hubungan dengan Engkau yang baik, yang intim, yang melekat, makanya kami bisa mengalahkan semua panah si jahat, tipu muslihat si jahat. Berkati untuk anak-anak-Mu Bapa,
pada hari ini yang ikut dalam pelayanan Bapak, dalam melayani, dalam beribadah Bapak. Berkati untuk City of Love Bapak, berkati untuk wanita-wanita yang luar biasa. Karena kami percaya waktu kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, identitas kami adalah prajurit Allah, kami pasti akan menang menghadapi semua permasalahan yang kami hadapin. Kami tidak takut Bapak, karena Engkau sudah perlengkapi kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati.